Guys, sekarang kita tiba di gedung B, guys. Gedung B lantai 1. Tadi udah lihat kan, pas masuknya keren banget, warna-warni. Dan sekarang lihat nih di belakang Bewi ada apa? Pak Didi, ya, boleh dijelaskan nggak ini lantai 1 ini ada apa saja Pak? Dan ini di belakang Bewi ini siapa sih Pak? Baik, di lantai 1 gedung B Museum Nasional ini temanya manusia dan lingkungan. Jadi untuk koleksinya lebih ke koleksi prasejarah. Oh, Prasejarah itu belum mengenal tulisan. Jadi nanti ada fosil manusia purba ataupun hewan purbanya. Ya. Kemudian ada seperti yang ada di belakang kita. Hai, Siapa kenal? Guys, Bewi nggak kenal Pak. Nah, mungkin itu nenek moyang Berry kali. Ya. Guys, tidak guys. Iya Pak, lanjutnya Pak. Nah, jadi ini kalau kita ngomongin yang ada di belakang kita ini diorama manusia purba. Ya, jadi kalau yang namanya manusia purba itu hidupnya masih sangat sederhana. Jadi kalau berdasarkan secara pengetahuan, Ya Pak. berdasarkan temuan-temuan yang ada, kan ada kita menemukan fosil, artefak gitu kan. Itu seperti ini kira-kira kerangka-kerangka yang ditemukan. Kalau misalnya dikasih kulit itu kira-kira jadinya seperti ini. Oh. Ya, jadi kalau fosil itu tulang belulangnya ya. Ya. Kalau artefak itu adalah benda yang mereka buat. Contohnya yang misalnya kayak ketika itu kan manusia purba hidupnya ini ya pakai batu ya, ada namanya kapak genggam, kapak lonjong. Nah, ini kehidupannya seperti ini. Mereka hidupnya dengan cara berburu dan meramu. Iya Pak. Jadi mereka beda dengan kita. Kalau kita kan sekarang udah bisa bercocok tanam, makan nasi, beli beras. Nah, kalau mereka dulu sebelum mengenal bercocok tanam, mereka hidupnya berburu. Berburu. Ya. Bewi pernah dengar nomaden? Ya. Iya bukan Pak? Nomaden itu berpindah-pindah. Iya. Iya, betul. Bewi pintakan Mereka guys. berpindah-pindah hidupnya, dan ketika mereka mulai menetap pun mereka tinggalnya di gua. Gua. Oh ya baik Pak. Baik Pak, Bewi lihat-lihat lagi ya Pak ya. Boleh. Habis itu kita ke lantai 2 ya Pak ya. Siap. Pasti lebih seru ya Pak. Seru sekali. Ayo Bunda, teman-teman guys semuanya, nantikan ya lantai berikutnya dan lantai-lantai yang lainnya. Pokoknya seru deh. Baik Pak, ayo Pak. Kita langsung. Ayo Bunda, sekarang kita berada di lantai 2 gedung B. Nah, Bapak Gigi, di lantai 2 ini ada apa saja ya Pak ya? Ini di belakang kita nih, ada apa kayaknya Bewi pernah lihat nih di buku sejarah Bewi Pak. Ya, jadi kita ini ada di lantai 2. Di lantai 2 gedung B ini temanya ilmu pengetahuan, teknologi, dan ekonomi. Jadi kalau di lantai 1 itu kan temanya manusia dan lingkungan, belum mengenal tulisan ya, masa prasejarah. Nah, di lantai 2 ini sudah ada contoh tentang tulisan seperti yang ada di belakang kita ini. Nah, ini namanya replika prasasti Ciaruten. Wah, jadi ini batu apa Pak? Tolong dijelaskan Nah, Pak. ini prasasti Ciaruten ini peninggalan dari kerajaan Tarumanegara. Jadi nama rajanya yang terkenal itu Purnawarman. Oh, Nah, yang ada di belakang kita ini kan ada kakinya. ya kakinya. Kalau di buku Purnawarman. pelajaran di gambarnya ada telapak kakinya. Nah, ini menggunakan bahasa Sanskerta, huruf Pallawa. Itu adalah bahasa dan huruf yang pertama kali dipakai di Nusantara kita. Oh. Dan ini isinya tentang kebesaran Raja Purnawarman, di mana telapak kakinya itu disamakan dengan telapak kakinya Dewa Wisnu. Waduh. Kemudian ada koleksi apa lagi Pak di sini yang terkenal Pak? Nah, terkait koleksi, kalau prasasti kita bisa lihat koleksi aslinya Prasasti Yupa atau Prasasti Mulawarman. Oh. Itu merupakan bukti paling tua. Ya, sejauh ini tertua, kita sudah Nusantara kita sudah mengenal tulisan. Jadi itu sekitar abad 4 Masehi. Pak, Bewi juga mau melihat-lihat ya Pak prasasti di sini ya Pak ya. Boleh, nanti kita lihat prasasti, ada kemudian kan temanya tadi ilmu pengetahuan, teknologi, dan ekonomi. Iya Pak. Jadi ada kompas kapal, kemudian meriam. Oh. Ya, ada baju perang juga. Ada satu perahu yang unik. Apa itu Pak? Dari Papua. Dari suku Asmat. Perahunya panjang dan itu dibuat dari satu pohon. Oh, satu pohon buat satu Ya. perahu ya Pak. Ya Pak, kita keliling ya Pak ya. Ayo guys, ayah bunda kita keliling lantai 2 ini. Terima kasih Pak.
ayah bunda, teman-teman guys semuanya, sekarang Berry berada di lantai 3 gedung B. Nah, Bapak Didi, di sini ada apa aja ya Pak ya? Boleh tolong dijelaskan Pak sama Baik. Berry. Jadi kita ada di lantai 3 gedung B. Di lantai 3 ini temanya organisasi sosial dan pola pemukiman. Ya, jadi di sini koleksinya lebih, kalau secara singkatnya nih ya, lebih tentang ini apa, status sosial. Jadi orang-orang yang waktu itu punya benda-benda atau koleksi yang ada di sini itu biasanya status sosialnya tinggi. Oh, jadi gitu. orang-orang borju gitu ya Pak ya? Ya, betul. Jadi kayak contohnya nanti di sini ada Nekara, ada Moko, kemudian ada Sesako. Nah, nanti kayak Itu apa semua tuh Pak? Nah, nanti kita pas jalan-jalan. Oh iya, saya akan baik jelasin. Pak. Let's go. Jadi Pak Didi, Ya. dijelaskan ya Pak, kalau di depan kita ini sekarang ada apa nih ya Pak ya? Nah, di depan ini salah satu koleksi yang terbuat dari perunggu. Ini namanya Nekara. Nekara ini berasal dari NTT ataupun NTB juga ada, dan ini fungsinya cukup unik. Fungsinya yaitu untuk apa Pak? untuk upacara memanggil hujan. Oh, upacara memanggil Ya, hujan. kita bisa lihat dari koleksinya, di atasnya itu kan ada simbol kataknya tuh. Itu gambar kodok-kodok itu ya Pak ya? Tuh. Itu biasanya kodok itu manggil hujan. Nah, biasanya kan kalau Nah, itu hujan jadinya. ada kodok tuh kan. Oh, begitu ya, Ya. jadi filosofinya ya. Gitu. Dan Baik, Pak. cara penggunanya pun kayak dipukul kayak genderang gitu. Oh. Nanti banyak, nggak cuma satu nekaranya. Ini logam ya Pak? Ya, perunggu. Oh, perunggu. Baik Pak. Coba kita ke tempat yang lain Pak. Oke, siap. Yang apa, nekara bentuknya kecil seperti jam pasir. Kalau kita tahu alat tradisional ini, alat musik tradisional dari Papua yang namanya tifa. Nah, Oh, bentuknya tahu, mirip Pak. kayak tifa. Kayak gendang kecil Ya. yang dijepit di kaki itu ya Pak? Ya, itu bentuknya kayak jam pasir, namanya moko. Itu unik juga. Oke. Nah, Pak Didi, sekarang di belakang kita nih ada apa ya Pak ya? Ya, di belakang kita ini ada namanya Sesako dari Lampung. Oh, buat apa ini Pak? Nah, ini seperangkat alat untuk upacara penobatan ketua adat yang baru gitu. Jadi kalau kita bisa lihat di sini ada ularnya, ada ukiran ularnya, ada ikan juga, ada matahari, ada kepala orang. Jadi ini ada beberapa simbol, contohnya ya, salah satunya misalnya ikan. Ikan itu kan ini kan bisa disimbolkan sebagai banyak rezeki atau memberikan kemakmuran. Ya, makanya nanti ketua adat yang baru itu bisa mungkin bisa memberikan kemakmuran pada warganya seperti itu. Kemudian ada apa lagi Pak? Terus yang bagus selain itu ada juga ini. Beri tahu nggak kalau sekarang biasanya kalau orang dikubur itu bawa perhiasan nggak? Enggak Pak. Kalau orang meninggal bawa apa? Bawa amal soleh Pak. Ya betul. Jadi di sini ada juga kayak misalnya kalung ataupun gelang dari manik-manik. Itu kalung zaman dulu tuh, dan itu biasanya digunakan sebagai bekal kubur. Kemudian apa ada lagi Pak yang bagus Pak? Pengen ngasih tahu ke teman-teman dan ayah bunda semuanya Pak. Jadi sebenarnya bagus semua di Wah. museum nasional. Kalau kita jelasin satu-satu itu kita seharian nggak cukup ini. Sampai malam ya Pak. Ya, udah sampai seharian kita. Kalau kita ke museum itu tiketnya murah. Berapa sih Pak? Bisa dibilang tiketnya recehan. Cuma Rp2.000. 2.000. Ayah bunda, guys, masuk ke museum nasional yang keren ini cuma 2.000. Ya. Makanya harus kesini ya guys, ayah bunda semuanya. Meskipun tiketnya receh, tapi nanti isinya yang didapat kita nggak recehan. Berry setuju Ya. Pak. Pak, kita ke tempat yang lain boleh Pak? Boleh, mari. Berikutnya kita ke lantai 4 ya Pak, katanya ada ruang emas di sana ya Pak ini ya. salah satu tempat yang luar biasa juga. Dewi mau ke sana ya Pak ya. Oke, siap, kita ke sana. Ayo guys. Ayah bunda, teman-teman guys semuanya, sekarang Berry sudah berada di lantai 4 gedung B nih. Lihat deh, di belakang Berry ada berbagai macam foto zaman dahulu kala. Orang-orang bangsa Indonesia yang menggunakan perhiasan-perhiasan mewah.
Pak Didi, Ya. ini sebetulnya BW diajak kemana sih Pak? Nah, ini kita ada di lantai 4 gedung baru. Nah, di lantai 4 ini bisa terbilang koleksinya luar biasa. Wow. Kenapa? Karena kalau ada tamu-tamu negara atau tamu khusus, biasanya kita ajak ke lantai ini. Dan khusus lantai ini kita tidak boleh ambil foto dan video. Kenapa Nah, Pak Didi? karena- Kok BW nggak boleh ambil video di lantai 4 ini Pak? Nah, di sini isinya emas semua dan itu asli semua. Wah, Mulai dari hiasan ujung rambut sampai ujung jempol. wah. Hmm. Luar biasa ya, guys, ya. Seperti yang ada di belakang saya sama Berry. Ini ada beberapa potret bangsawan terdahulu di mana mereka pakai perhiasan macam-macam ya, mulai dari berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia. Jadi di sini isinya itu semua perhiasan dari seluruh Indonesia ya Pak? Ya, jadi sini namanya temanya khasan emas dan keramik. Emas dan keramik. Ya, dan untuk emasnya sendiri nanti ada 2 ruangan tuh, ada ruangan emas temuan bawah tanah, Ya. sama emas-emas yang bisa dibilang benda pusaka yang didapat dari ekspedisi militer orang Belanda. Wah. Jadi emasnya raja-raja. Emasnya raja-raja ya Pak. Iya. Tuh, ayah bunda, teman-teman guys semuanya, nanti kalau sudah tidak lagi ada pandemi dan Museum Nasional ini sudah dibuka untuk umum, jangan lupa main ke Museum Nasional. Kita lihat koleksi emas dan keramik se-Indonesia ya. Sayangnya memang tidak diperkenankan untuk mengambil gambar demi keamanan, bukan begitu Pak? Betul. Iya. Bahkan koleksinya ini ada beberapa koleksinya pahlawan nasional. Wah, punyanya siapa Pak? Nah, ada punyanya Pangeran Diponegoro. Iya, Berry kenal Pak. Kemudian, kenal Berry tahu? Dari buku Pak. Oh, oke, bagus. Nah, kalau koleksi keramiknya ada keramik-keramik temuan bawah laut. Oh, jadi banyak ya Pak ya. Banyak. Ya Bunda jangan lupa ya main ke Museum Nasional ya. Oke, siap. Ya Ayah Bunda, teman-teman guys semuanya, demikianlah jalan-jalan Berry ke Museum Nasional yang ditemani oleh Bapak Didi. Terima kasih ya Bapak Didi ya. Sama-sama, Berry. Atas dampingannya Berry mengelilingi Museum Nasional ini. Nah, Bapak ada pesan-pesan nggak buat teman-teman Ayah Bunda di rumah? Baik, sebenarnya saya terima kasih sama Berry udah Sama-sama, bantu mengedukasi teman-teman ya kan, udah main ke Museum Nasional. Dan untuk teman-teman semua, ayah bunda, teman-teman Berry, saya pesannya cintai budaya Indonesia dan hormati semua perbedaan yang ada. Udah cukup itu aja. Baik, terima kasih banyak ya sekali Sama-sama, lagi ya Berry. Terima Bapak kasih. Didi ya. Ya Ayah Bunda, demikian ya. Sampai berjumpa lagi ya di episode Berry yang akan datang. Dan jangan lupa tetap taati protokol kesehatan ya Ayah Bunda. Sekali lagi, jangan lupa kunjungi Museum Nasional. Assalamualaikum.